Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitida Pratama, NPM 1951020326. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, kelas F, semester 5. Di sini saya akan memenuhi tugas analisis laporan keuangan, yaitu menjelaskan definisi analisis keuangan, latar belakang analisis laporan keuangan, terus tujuan laporan analisis keuangan, manfaat laporan analisis keuangan, terus yang terakhir yaitu pihak yang berkepentingan dengan analisis laporan keuangan bank syariah. Baik, yang pertama yaitu apa sih definisi analisis laporan keuangan syariah? Analisis laporan keuangan syariah adalah serangkaian kegiatan untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasi data laporan keuangan dengan menggunakan teknik dan metode tertentu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dan mengambil keputusan atas hasil analisis. Adapun latar belakangnya, yaitu hasil analisis laporan keuangan akan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Dengan mengetahui kelemahan ini, manajemen akan dapat memperbaiki atau menutupi kelemahan tersebut. Kemudian, kekuatan yang dimiliki perusahaan harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Kekuatan ini dapat dijadikan modal selanjutnya ke depan agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti berbagai pihak. Yang ketiga yaitu tujuan laporan keuangan. Yang pertama yaitu menilai kinerja manajemen pada tahun ke tahun. Yang kedua, mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada setiap periode. Yang ketiga yaitu mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Yang keempat yaitu mengetahui arus kas perusahaan. Adapun manfaat laporan keuangan bank syariah. Yang pertama yaitu sebagai dasar evaluasi, artinya yaitu sebuah usaha bisa dilihat dengan jelas apakah usahanya mendapatkan keuntungan sesuai target yang ditentukan atau malah merugi lewat pembukuan. Yang kedua yaitu sebagai acuan pengambilan keputusan. Setiap akhir tahun perusahaan pasti akan melakukan audit pada semua bagian, terutama pada bidang keuangan. Pemeriksa dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan selama 1 tahun tersebut dan berapa laba yang diperoleh. Jika keuntungan yang didapatkan sesuai target, kebijakan dan sistem lama bisa digunakan kembali. Yang ketiga yaitu ada mempermudah mendapatkan investor, yang artinya laporan pembukuan yang jelas dan transparan adalah syarat penting bagi sebuah usaha yang ingin mencari investor. Untuk mengembangkan usaha, seringkali kita butuh tambahan modal dari orang lain atau disebut sebagai investor. Yang terakhir, saya akan menjelaskan pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan bank syariah. Yang pertama yaitu ada pemegang saham. Kepentingan terhadap laporan keuangan adalah untuk melihat kemajuan bank yang dipimpin oleh manajemen dalam satu periode. Yang kedua yaitu ada pemerintah. Baik bagi bank pemerintah maupun bank swasta, laporan keuangan digunakan untuk melihat kemajuan bank yang bersangkutan, dan pemerintah juga berkepentingan terhadap patuhan bank dalam melaksanakan kebijakan moneter yang telah ditetapkan. Manajemen laporan keuangan bagi manajemen adalah untuk menilai kinerja manajemen bank dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. Yang keempat ada karyawan. Bagi karyawan, dengan adanya laporan keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan bank, sehingga karyawan perlu mendapatkan kesejahteraan apabila bank mengalami keuntungan, dan sebaliknya apabila bank mengalami kerugian, karyawan perlu melakukan perbaikan. Masyarakat luas. Yang kelima yaitu ada masyarakat luas. Bagi masyarakat luas, laporan keuangan bank merupakan suatu jaminan terhadap uang yang disimpan di bank sehingga masih tetap mempercayakan dananya disimpan di bank yang bersangkutan atau tidak. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.